Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran kita kepada Allah. Allah memudahkan kita dalam berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita hadir di sini bersama-sama ingin meraih dunia hasanah, akhirat hasanah. Tiap hari kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya agar di dunia kita ini mendapatkan hasanah, kebaikan? Gimana caranya agar di dunia kita mendapatkan berbagai macam kebaikan? Karena dunia ini ya adalah merupakan ladang akhirat. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah mengatakan, man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia di dunia ini hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, yang layak, yang penuh dengan ketenangan. Karena ketenangan jiwa ini susah untuk didapatkan kecuali hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa setiap orang beriman. Banyak orang kaya tapi hatinya enggak tenang. Tapi berapa banyak orang yang miskin dalam keadaan serba pas-pasan tapi tenang, nyaman, santai, bisa beribadah, bisa hadir majelis taklim. Yang kita cari harta banyak tapi susah, senang, banyak pikiran. Atau kita cukup untuk makan, minum, ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan anak istri kita, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Nah, itu yang kita tarik, ya. Nah, siapa yang memberikan ketenangan itu? Allah. Bagaimana caranya? Banyak amal soleh. Karena dengan amal soleh inilah nanti yang insya Allah akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Nah, kita melanjutkan kajian kita 2 minggu lalu, masih dalam meningkatkan, memperkuat keimanan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kaji, yang perlu kita teladani dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sekali hal-hal yang kadang itu mungkin membuat keimanan kita goyah, yang mungkin membuat kita ini ragu terhadap Rasulullah SAW. Ya. Tetapi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah akan semakin kuat. Dengan kita semakin membaca sirah Nabi, sejarah perjalanan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, maka yang tumbuh adalah kepercayaan, keimanan kita kepada sang Nabi, kepada Nabi dan besar kita Muhammad SAW, kecintaan kita dan keinginan kita untuk meneladani, mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari kita harapkan, ya, bukan cuma melaksanakan perintah agama, ya. Ya udah, karena saya beragama Islam, ya udah harus sholat, ya, datang sholat harus sholat. Kemudian nanti kalau datang dapat rezeki naik haji,
hanya sekedar rutinitas, ya, tapi tidak ada penghayatan apa sebenarnya esensi daripada beragama itu, ya. Kenapa orang-orang mencari memeluk agama? Apa sebenarnya tujuan aslinya, ya, tujuan yang sebenarnya? Nah, itu yang kita ingin raih. Itu yang kita ingin raih dalam beragama. Bukan hanya sekedar karena ayah saya, orang tua saya beragama Islam, ya udah saya juga Islam. Karena Islam menyuruh sholat, ya udah kita sholat. Tapi sebenarnya apa sebenarnya di balik itu semua? Nah, itu yang kita ingin rasakan, yang kita ingin cari, ya. Bukan hanya sekedar ritual, datang waktu sholat ya sholat, tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari itu yang ingin kita raih. Nah, untuk meraih itu semuanya butuh keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu pula keimanan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak akan sempurna keimanan kita kepada Allah, melainkan kita harus beriman juga kepada Rasulnya, percaya juga kepada Rasulnya. Maka dari itu, pada kajian kita berikutnya, jazakumullah khair, ya, kajian kita selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa anna allaha farada 'alal 'ibadi tasdiqahu wa ta'atahu wa ittiba'ahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala qad aujaba, mewajibkan, ya, farada itu artinya mewajibkan, ya, kepada kita semua hamba-hambanya, ya, siapapun itu wajib bagi kita hamba-hambanya, apalagi yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kita sebagai umat Islam, di luar Islam aja wajib, ya. Namanya hamba Allah, ya, semua ini hamba Allah. Muslim dan Muslim semua hamba Allah, ya. Cuma ada yang percaya kepada Allah, ada yang tidak percaya, itu aja. Nah, kita sebagai hamba Allah yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, wajib bagi kita tasdiqahu, untuk membenarkan apa saja yang datang dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi? Ya, pertama ucapan, ya, ucapan Rasulullah, sabdanya. Yang kedua, cerita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Cerita tentang teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Percaya kita itu, ya. Cerita tentang contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, ya, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Rasulullah itu kalau masuk toilet pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu contoh sepele tapi sangat berharga. Rasulullah itu kalau tidur miringnya ke kanan, ya. Juga Rasulullah, kanannya sebelah bawah, kiri sebelah atas, tanpa harus mencari atau meneliti emang kalau tidur kanan apa hubungannya dengan tidur, gitu. Emang kenapa? Baru sekarang, walaupun, ya, pada saat ini baru terungkap semuanya, ternyata, ya, tidur miring ke kanan itu bagus untuk kesehatan. Ternyata buang air kecil, ya, dengan gaya jongkok itu bagus untuk kesehatan, ya. Baru-baru ini saya dapat WhatsApp dari grup itu, ada yang ngirim bagaimana dianjurkan bagi orang-orang yang sudah usianya di atas 30, ya. Orang sudah di atas 30, apalagi sudah 40 ke atas, itu dianjurkan itu perbanyak jongkok, ya. Banyak jongkok aja, gitu. Jadi gaya-gaya jongkok itu sebenarnya membantu metabolisme tubuh kita. Itu kenapa dianjurkan, ya, jongkok ketika buang air. Nah, itu sebenarnya ada rahasia di sana, ya. Ada rahasia di sana. Bahkan beliau mengatakan bahwa toilet duduk itu, ya, toilet itu sebenarnya nggak bagus itu, ya. Yang diajarkan Rasulullah itu jongkok, lebih bagus toilet jongkok itu, ya. Kenapa orang-orang sekarang kesehatannya menurun ini? Karena jarang mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu sebenarnya ada rahasia di situ. Nah, walaupun
tanpa disebutkan itu, ya, yang namanya Rasul, ya, Allah sudah mengatakan kita wajib membenarkan satu. Wa ta'atahu, kita wajib taat kepada Nabi. Yang kedua, wattiba'ahu, dan wajib ikut. Nah gitu. Nah, apa yang harus ditaati, apa yang harus diikuti, apa yang harus dibenarkan? Pertama, ucapannya, ya. Yang kedua, teladan yang diberikan oleh beliau. Yang ketiga, apa-apa yang dilakukan oleh para sahabatnya kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi namanya takrir, ya. Ada sahabat yang begini dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Itu namanya takrir. Ada lagi, ya, yang boleh kita tiru, boleh kita contoh, yaitu sifat-sifatnya Nabi, ya. Sifat-sifatnya Nabi, sifat rendah hatinya Rasulullah, sifat pemurahnya Rasulullah, ya, sifat kasih sayangnya Rasulullah. Nah, itu yang perlu kita tiru semua, ya. Maka dari itu ada yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Rasulullah gimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Sayyidah Aisyah menjawab, innama khuluquhul Quran. Kalau mau lihat akhlaknya Rasulullah, baca Quran, pelajari Al-Quran, maka kamu akan menemukan akhlaknya Rasulullah seperti itu, ya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib kita benarkan, wajib kita taati, dan wajib kita ikuti, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus satu rasul pun, satu utusan pun, ya, melainkan untuk ditaati, ya, untuk kita taati mereka. Itu utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintainya, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mengatakan, wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, qul, katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, harus ikut Nabi dulu, ya. Harus ikut Nabi. Kalau kita sudah ikut Nabi, baru yuhibbukumullah, baru Allah itu akan cinta kepada kita. Nah, kalau kita saja ngamalin sunnah, nggak mau itu, nah sunnah doang, aku bahasa begitu kan misalnya, kok nggak kumur-kumur, sunnah doang. Kan Nabi nyuruh kumur-kumur, nah sunnah doang. Nah, itu bahasa begitu menyepelekan itu, ya. Nah, bahkan sempat dibahas itu, ya, rahasia daripada berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, ya. Apa sih sebabnya, ya, kenapa kita itu dianjurkan berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian kalau bangun tidur, yang paling diutamakan itu adalah masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air sedikit, ya, kemudian kita hembuskan, gitu. Hembusan itu tujuannya apa itu? Wudu itu, ya, kenapa bersuci menghilangkan hadas itu harus seperti itu? Apa sunnahnya ada yang seperti itu? Kenapa itu? Ternyata itu untuk kesehatan kita rupanya, ya. Itu untuk kesehatan kita. Karena orang-orang yang dengan sering melaksanakan ini, ya, dalam wudunya dia istinsyak, berwudu, itu semuanya menghilangkan penyakit-penyakit, ya, yang ada di tenggorokan kita, yang ada di di hidung kita, ya. Karena kehidupan manusia ini sangat bergantung dengan dua hal, ya, hidung dan tenggorokan. Nah, itu. Jadi, ya, wudu dengan air, ada kumur-kumur, ada ini, itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah, dan kita dianjurkan untuk mengikuti. Nah, untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW, ikut sunnah kita, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, bahkan Allah mengatakan untuk mendapatkan rahmat yang lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus taat dulu kepada Allah dan Rasulnya, ya.
Untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita sering minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak. Ya Allah, beri saya rezeki yang melimpah. Ya. Tapi kita lupa minta kepada Allah dengan rahmatnya. Makanya orang kalau berdoa kan gini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada bi rahmatika, ada begitu. Ada juga orang Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan la tu'adzibna alaih. Harus ikutin di situ bi rahmatika. Ya. Jadi kalau kita minta rezeki nih kepada Allah nih, paling tidak ada selipkan di situ, minta rezeki dengan kasih sayang Allah. Ya. Ada orang dapat rezeki tapi bukan melalui kasih sayang Allah. Ya. Seperti apa dia dapat rezeki? Nggak capek ini dulu, susah payah dulu, baru dia dapat rezeki. Ada orang nggak pakai susah payah, ya biasa aja, tapi Allah dapat rezeki juga, sama nilainya dengan yang bersusah payah tadi. Nah itu tandanya orang ini dikasih rezeki dengan kasih sayang. Tapi ini dikasih rezeki kok beli ibaratnya ada orang tolong ambilin saya air, ambilin air tapi tangkap nih, kita harus nangkapnya dulu. Ada orang dikasih air diletakkan di depannya. Nah beda ya, kita meminta kepada Allah dengan rahmatnya Allah. Nah, kita memohon kepada Allah dengan rahmatnya. Allah ngasih kita rezeki dengan rahmat. Ya, tiba-tiba kita keluar rumah ada yang datang. Kamu ini ya, bekerja ini ya, ini saya mau sedekah nih 1 juta. Ada juga orang keluar rumah tiba-tiba disambar motor, sama motor. Nggak luka sih, nggak luka, cuma kata orang tersebut, aduh saya nggak mau ribet nih, ini saya kasih untuk duit aja nih buat ngurut 1 juta. Buat ngurut doang nih 1 juta dikasih. Dapat rezeki nggak tuh Pak? Dapat rezeki nih, tapi sakit dulu, tabrak dulu. Dan tadi keluar rumah tiba-tiba udah datang ngasih. Nah, ini kan dapat rezeki, ada yang melalui rahmatnya Allah, dan ada yang melalui sakit dulu baru dikasih. Kan beda itu ya. Nah itu sebabnya, nah Allah mengatakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah harus ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita dapat rezeki itu mudah gitu, dapatinnya mudah. Ya, gak disangka-sangka ada yang ngasih. Ya, kita jualan, biasa sama kayak orang juga jualan. Tapi kenapa orang tuh kalau jualan kayak kita itu, ya, ini ada apa namanya, ngasih itu beli, misalnya harganya cuma 35.000, dia ngasih 50 ini buat ente aja, cuma sisanya gak usah kembali. Ada juga orang jualan juga dia, ya kembaliannya berapa? Kembalian 5.000, ditungguin sama yang beli. Yang beli tuh nungguin kembalian 5.000. Ada kita kembalian 15.000 kata orang yang beli, aduh buat ente aja deh. Kan enak itu. Dapat rezekinya gak susah payah. Nah ini yang kita harapkan. Nah untuk mendapatkan itu semua kudu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu kenapa Allah mengatakan memang wajib ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Fal mahabbatu turisul ittiba. Nah, karena orang kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan suka untuk mengikuti gaya hidup Nabi. Nah gitu ya. Ya. Orang kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti akan suka gaya hidup orang yang dicintai, suka niru-niru. Ya. Rasulullah itu gimana sih? Dipengen ngikutin dan teman banget dia. Ya. Kita misalnya nih punya kenalan, ya. Kenalan kita nih baik banget dia. Akhirnya muncul dalam hati kita, mudahan saya bisa kayak gitu juga, kayak dia juga. Ya. Kenalan kita itu tidak sebaik dengan Rasulullah. Rasulullah itu sempurna, maha sempurna. Yang Allah berikan kepada Rasulnya kesempurnaan yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Rasul la'ala berada di atas akhlak yang maha mulia. Ya. Kita belajar akhlak, kita belajar adab, ya. Itu Rasulullah masih berada di atas adab. Kalau istilah bahasa Arab itu ya,
Kalau bahasa ala itu ini meja ditaruh di atas, ini namanya ala. Kalau fauqa itu begini. Ini fauqa namanya. Fauqa di atas juga, tapi di atasnya ada jarak di tengahnya. Kalau ala ya itu tidak ada jarak, langsung di atas. Tapi dia mengatasi gitu. Nah, Rasulullah ini ya bukan akhlaknya Nabi, Rasulullahnya sudah di atas akhlak gitu. Apalagi akhlaknya Nabi gitu. Rasulullahnya sudah berada di atas akhlak. Ibarat kita itu pelajaran akhlak semua ngambilnya dari Nabi semua. Ya, bukan Rasulullah yang belajar akhlak, tapi akhlak yang ngambil dari Nabi gitu. Karena dia berada di atas akhlak. Kan gitu. Ya. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka kalau seperti ini berarti memang benar-benar patut diikuti kalau begitu ya. Wala mutaba'ata sahihah dunal mahabbah. Nah, oleh sebab itu ya kita membaca sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah Nabi ya. Kalau kita suka dengar membaca cerita orang gitu ya, gimana sih perjalanan hidupnya siapa Agi, misalnya gimana sih perjalanan hidupnya Soekarno itu, gimana sih perjalanan hidupnya ini. Kenapa kita tidak baca perjalanan hidup Rasulullah? Agar muncul rasa cinta. Ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka keinginan untuk ngikut-ikut itu, mencontoh itu pasti akan muncul ya. Perjuangannya itu semua akan muncul. Wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah kemudian mengatakan, Rasulullah kemudian diwajibkan bagi kita, bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beriman kepada Rasulnya. Kenapa? Karena syarat diterimanya keimanan kita kepada Allah harus beriman kepada Rasul ya. La yuqbalu imanu 'abdin, tidak akan diterima iman seseorang ya hatta yu'mina bi Muhammadin, sampai iman kepada Nabi besar kita Muhammad. Orang tidak akan bisa dikatakan muslim, tidak bisa dikatakan mukmin kalau syahadatnya cuma satu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu doang. Gak bisa, belum iman, belum muslim ya. Dikatakan iman, mukmin, muslim kalau dia sudah mengucap wa anna Muhammadar Rasulullah, baru tuh dikatakan ya. Saya percaya ini Allah ada, saya percaya ini sholat dia, tapi dia nggak percaya sama Nabi, gak bisa terima, gak bisa terima ya. Itu sudah mutlak, dua-duanya harus ada ya. Jadi gak bisa dipisahkan ya. Annahu yajibul iman bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mengimani kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman amana billahi wa lam yu'min bi risalatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yu'taddu iman. Siapa yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak dianggap keimanannya. Hadza qala ta'ala, itu sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun ya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi ya, yang beriman kepada Allah ya, wa kalimatihi ya, dan juga ucapan-ucapannya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, ikuti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, pasti kalian dapat hidayah. Kalau ngikut Nabi pasti dapat hidayah. La'alla itu kalau ada dalam Al-Quran, la'alla itu artinya mudah-mudahan. Tapi kalau disandarkan kepada firman, kalau itu kepada Allah dan Rasulnya, itu maknanya pasti kamu dapat petunjuk ya. La'allakum tattaqun gitu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kalau kita puasa pasti tattaqun, nah, itu pasti bertakwa.
Itu ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Ini salah satu sahabat ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan beliau mengatakan bahwa Rasulullah dulu pernah berkata seperti ini, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, ya, demi Allah kata Rasulullah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seseorang pun dari umat ini, ya, baik itu Yahudi atau Nasrani, ya, dia tidak pernah percaya dengan risalah yang saya bawa, ya. Kemudian dia meninggal, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kunci masuk surga, ya, kunci masuk surga, ya, itu dua. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulnya. Ada orang menyebutkan gini, ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Benar itu. Tapi sebenarnya itu belum sempurna, harus ada Muhammadur Rasulullah. Ya. Harus ada Muhammadur Rasulullah, harus ada. Itu baru benar-benar itu miftahul jannah. Ya. Jadi harus percaya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dulu ada salah seorang ya bisa dikatakan tokoh lah, ya. Dia mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad, ya, itu sebenarnya diutus untuk orang-orang Arab saja, ya. Bukan untuk semua orang, bukan untuk orang ajam. Ajam itu selain Arab. Jadi Muhammad itu buat orang Arab aja. Kalau non Arab nggak masuk. Tidak, ya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan bahwa kita wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah mengatakan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk semua manusia, ya. Semua manusia itu adalah umatnya Rasulullah. Nasrani umat Rasulullah juga, ya. Apalagi seorang muslim itu umat Rasulullah, ya. Adapun Nasrani, Yahudi itu namanya ummatud dakwah, umat Nabi yang harus disampaikan, yang harus menerima dakwah, yang harus menerima ajakan untuk masuk Islam, ya. Mereka tidak beriman karena mereka satu, ya, tidak mau mendengarkan saja. Iman satu, tidak mau mendengar. Yang kedua sombong, ya, sombong atau tidak mau mendengarkan. Kalau tahu agama Islam itu seperti ini, ya, pasti mereka akan masuk Islam. Cuma gak mau dengerin aja, ya. Kalau kita sampai ini gak mau dengerin, coba aja dengerin bagaimana Islam itu sebenarnya, pasti mau masuk Islam, ya. Nah itu kenapa? Ini memang mereka ini adalah umatnya Rasulullah. Kita ini umatnya Rasulullah, ya. Nah kalau kita ini yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan umatud dakwah namanya, ya. Kita ini sudah benar-benar menjadi umat yang menerima dengan Allah, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita Rasulullah diutus untuk semuanya, ya. Wa yajibul imanu aidan bi umumi risalatihi sallallahu alaihi wasallam bi jami'il bashar min al-arab wal ajam. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi jelas Allah mengatakan bahwa tidaklah Allah mengutus Rasulullah itu melainkan untuk semua manusia, ya. Bahwa bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang namanya manusia baik kecil atau besar, hitam, putih, ya, muslim, non muslim, kalau itu manusia, ya, maka Allah mengatakan inni rasulullahi ilaikum jami'an, ya. Katakan kepada mereka bahwa aku ini, ya, Muhammad, Nabi besar kita Muhammad SAW, Rasulullah, utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kalian semua. Jadi Rasulullah diutus itu untuk semua. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya itu diutus untuk umatnya, ya. Kalau Nabi besar kita Muhammad SAW itu untuk semuanya, baik itu Arab, non Arab, ya.
semua adalah merupakan umatnya Rasulullah SAW. Umirtu, wafil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi semua manusia yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman sempurna, ya, salah seorang kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, keinginannya itu tab'an lima ji'tu bihi, mau tunduk, mau ikut kepada apa yang aku bawa, kepada risalah yang aku bawa. Ya. Jadi kalau dalam hati kita ini Pak, ya, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa kalau dalam hati kita ini masih ada rasa menyepelehkan sunnah Nabi, sunnah doang, kayak gitu tuh, ini menyepelehkan gini nih, berarti keimanan kita itu sebenarnya belum sempurna, masih harus ditingkatkan. Kita masih lemah keimanan kita. Ya. Kalau ada dalam hati kita menyepelehkan sunnah Nabi, ya. Rasulullah mengatakan tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya itu benar-benar mau ikut apa yang aku sampaikan, ya, apa yang sampai kepada mereka. Kalau kita masih itu makan sunnah doang, itu apa-apa mah tinggalin aja, nah itu udah. Kalau misalnya bahasanya begini, ya, bahasanya begini, nggak apa-apa dah, ini sunnah, kita harus mengutamakan yang wajib dulu, nanti insya Allah ada kesempatan lain baru kita kerjakan. Itu masih mending, ya. Tapi kalau menyepelehkan, itu bosan, tinggalin aja, itu sunnah doang, nah itu jangan, ya. Gak usah, biarin aja di sunnah doang itu mah. Nah itu jangan seperti itu, ya. Seakan kita menyepelehkan sunnah Nabi. Kenapa kalau bahasa seperti itu? Khawatir, ya, kita ini masih tergolong orang-orang yang masih lemah keimanannya karena masih menyepelehkan sunnah Nabi. Ada orang kita lihat pakai siwak gitu kan, pakai siwak, ya. Dalam hati kita jorok amat ini orang. Nah, kita merendahkan, misalnya ada dalam hati merendahkan gitu, nah itu sudah bahaya. Berarti keimanan kita masih ada gangguan, ya. Ada gangguan. Minimal dalam hati kita, kalau melihat orang bersiwak, mudahan saya juga bisa bersiwak, ngamalin sunnah, ya. Ini hadisnya, riwayat hadisnya sahih bahwa orang yang bersiwak ketika akan sholat itu pahalanya dilipat gandakan sampai 75 derajat dibandingkan orang yang tidak bersiwak. Lumayan ya Pak, 75. Kalau nggak bersiwak dapat 1. Kalau pakai siwak 75. Bapak pilih 1 atau 75 kira-kira pahalanya? Kan pengen banyak kita. Nah ini kita lihatin orang bersiwak menyepelehkan. Kalau nggak bisa ngamalin, jangan disepelehkan, jangan dianggap jorok, jangan dianggap ini mah kolot. Orang udah pakai sikat gigi, ya sikat gigi itu memang diajukan, itu bagus. Tapi untuk kesunahan setiap akan sholat itu nggak mungkin orang bawa sikat gigi. Mau sholat dikeluarin sikat gigi gitu, nggak mungkin. Pakainya siwak, ya. Itu sebagai sunnah tetap jalan. Sikat gigi juga sunnah masuk, ya. Bersiwak pun lebih. Kalau nggak bisa, misalnya, bahkan kesunahan siwak itu Pak, ya, kesunahan siwak itu saking sunnahnya itu bersiwak. Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai tidak akan mempersulit umatku, pasti aku suruh semua umatku ini bersiwak, sehingga siwak itu jadi wajib, ya. Sehingga siwak itu jadi wajib, ya. Buktinya Pak sekarang, ya, buktinya sekarang muncul sekarang pelang-pelang dokter gigi, mana-mana dokter gigi banyak banget. Itu urusan gigi, ya. Gigi kalau nggak disiwakin, orang pada sakit gigi. Sholat aja susah, baca Quran susah, orang sakit gigi. Ya, coba ada ucapan gini,
lebih baik putus cinta daripada sakit gigi katanya, lebih baik sakit apa namanya ya. Daripada sakit hati daripada sakit gigi katanya. Sakit gigi sakit banget katanya. Kalau sakit hati masih ada obatnya, sakit gigi susah nyari obatnya katanya gitu. Perhatian agama kita nih, ada nggak agama lain perhatiannya kepada gigi? Gigi kan sikat gigi, siwak. Agama Islam ada perhatiannya ya. Urusan-urusan sepele aja agama Islam ada tuntunannya, apalagi urusan yang besar itu pasti ada dalam agama kita ya. Urusan bernegara, urusan ini semua ada dalam agama kita ya. Agama kita ini bukan cuma urusan ritual, bukan ya. Dalam Al-Quran ya, itu ayat tentang rumah tangga, Pak. Urusan warisan itu paling banyak dalam Al-Quran. Urusan rumah tangga, urusan warisan, urusan wasiat paling banyak dalam Al-Quran. Urusan tolak nih paling banyak dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kehidupan seharian kita ini banyak dalam Al-Quran gitu. Banyak dalam Al-Quran. Karena rusaknya generasi muda itu biasanya muncul dari broken home. Anak gak keurus, orang tuanya cerai atau berpisah atau marahan dulu di rumah. Akhirnya anak cari ketenangan di luar ya. Karena anaknya cari ketenangan di luar, nemunya sama yang gak benar, jadilah anak itu gak benar. Keterusan banyak yang gak benar jadinya ya. Maka dari itu Islam ngurusin urusan tolak gitu ya. Mentalak istri, urusan rumah tangga itu diurusin sama agama. Banyak orang ya gak kenal lagi sama saudaranya. Banyak orang musuhan sama saudara sendiri, musuhan. Kenapa? Urusan warisan dibahas dalam agama Islam. Dalam Al-Quran sendiri yang bahas gitu. Ada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, sambung lagi surah Al-Imran itu urusan warisan itu. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita ini semuanya damai, kita bisa beribadah dengan baik. Gara-gara urusan warisan orang jadi bertikai ini ibadahnya gak karu-karuan jadinya. Nah, gitu. Nah, jadi ya luar biasa ini apa yang risalah yang disampaikan oleh Nabi dan besar kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita nggak mau percaya dengan Nabi, nggak mau ikut Nabi, ya tidak mau taat kepada Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan mengamalkan agama ini dengan baik? Ya, contoh kecil saja ya. Kita kan sholat, kalau kita mengatakan saya nggak mau ikut Nabi, tapi kita sholat, itu mau ikut Nabi itu. Emang ada sholat dalam Al-Quran? Ya, ada sholat dalam Al-Quran, tapi prakteknya itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, perintah sholatnya ada dalam Al-Quran, praktek sholatnya dicontohkan oleh Nabi. Praktek sholat dicontohkan oleh Nabi dan diawasi oleh malaikat Jibril. Begini, waktu sholat seperti ini ya, masuk waktu asar, datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah sudah masuk waktu asar. Masuk waktu subuh, wahai Rasulullah sudah masuk waktu subuh. Akhirnya jadi 5 waktu. Waktu itu dari jam sekian sampai jam sekian. Ini waktu zuhur, sekian sampai jam sekian, waktu asar ini. Itu kenapa ada waktu? Itu Allah yang memerintahkan malaikat Jibril, nih sudah sampai lagi waktunya, ini sudah sampai lagi waktunya. Ya. Kenapa sih agamanya susah banget ya? Kenapa sholat itu nggak sekalian aja ya gitu? Kenapa harus ada zuhur, harus ada asar, harus ada maghrib gitu, isya gitu. Kalau sekalian aja kan enak gitu, malam sekalian ya, zuhur, asar, maghrib gabung aja di waktu isya, subuh juga sekalian di waktu isya. Jadi kita udah nggak ngurusin lagi, itu sekalian udah tuh, karena enak begitu tuh. Bukan itu tujuannya ya. Tujuannya adalah agar kita ini ingat Allah. Kalau ingat Allahnya cuma waktu isya, habis isya sampai ketemu isya lagi itu kapan ingat Allahnya? Biar kita sering ingat Allah. Tempat-tempat di mana orang sering lupa, waktu zuhur, ya, waktu asar, lagi pulang kerja, ya kan, macet, lagi zuhur, ya, orang pada sibuk, wah, lagi pada sibuk-sibuknya tuh zuhur, ya, waktu subuh orang pada tidur, waktu maghrib, ya, dan isya itu orang-orang sudah pulang di rumahnya, sudah ada di rumah, ya.
Di rumah kalau orang kerja dari pagi sampai sore, itu sampai di rumah itu rebahin dikit aja udah belakang udah pada tidur gitu. Ya, biar sebelum tidur itu ingat Allah, ada sholat maghrib dan isya. Ya. Karena Allah mengatakan uzkuruni azkurukum, ingat saya biar saya tetap mengingat engkau. Kalau engkau melupakan saya, kata Allah, bagaimana aku akan memberikan kebutuhanmu? Gimana Allah mau ngasih kebutuhan kita? Kita aja lupa sama Allah. Ya, kan gitu. Kalau kita nih ingat sama kawan, kita kirimin dia, ya, kita telepon kawan kita. Ya, suatu saat kita lagi kesusahan nih, kawan kita datang tuh, gimana kabarnya sekarang? Ya Allah, ini nih. Tapi kalau kita aja nggak pernah nelpon kawan, nggak pernah ini, nggak pernah diapa-apain, orang ini lupa sama kita. Ya. Tiba-tiba si Anu udah meninggal, saya gak tahu tuh, gak ada kabarnya. Nah itu pun gitu. Tapi kalau kita kadang kita ingat kawan, kadang telepon, kadang kita datengin, ya, kita tiba-tiba udah lama nih kayaknya nggak nelpon nih, ya, kawan kita pasti apa? Pasti nanyain tetangganya, nanyain orang yang biasa di lingkungan itu, atau enggak ditelepon, pasti itu. Nah, kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita dalam keadaan sulit, Allah bantu kita. Karena kita ingat Allah. Nah, aktivitas kita dalam satu hari penuh ini, ya, kalau kita tidak ingat Allah di waktu-waktu tersebut, bagaimana urusan kita bisa dikasih kelancaran, kemudahan oleh Allah? Kalau kita sendiri lupa kepada Allah. Dan kita yakin bahwa yang memberikan kemudahan itu Allah, ya kan? Nah, kalau kita lupa, gimana Allah mau kasih kemudahan? Nah, itu sebabnya ada sholat 5 waktu, beda-beda waktunya, biar kita ingat sama Allah. Ya. Jadi kembali lagi pembahasan kita, ya, poin dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita, di samping kita beriman kepada Allah, Allah juga mewajibkan kita untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah itu ya, intinya. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh Bapak ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Jelas sih kira-kira ya Pak ya, Insyaallah. Ya, kita hadir di sini itu kita sholat itu salah satu bukti bahwa kita ikut Nabi, ittiba'an di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sukanya berjamaah. Ya. Rasulullah dalam riwayat hadis, ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali dia itu pun dalam keadaan uzur, itu pun tetap beliau Rasulullah berjamaah. Ya. Sakit udah dipapah di ini, tetap beliau Rasulullah berjamaah. Ya, itu Rasulullah. Ya. Baik, sampai di sini kita tutup majelis surah Al-Fatihah. Ada pertanyaan, kita berniat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini memudahkan kita untuk ikut dengan Rasulullah, ya, memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ya, memudahkan kita untuk senantiasa